Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qul rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Alhamdulillah, ayah bunda kakak semua, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas segala nikmat, karunia, keberkahan, kemudahan, kelapangan dan juga serta kebangunan ya. Dibangunkannya kita dari tidur kita tadi malam ya, pagi hari ini masih dibalutkan oleh iman, Islam dan juga keistiqomahan dalam berbuat baik. Semoga kita semuanya Allah mampukan istiqomah di jalannya sampai semuanya nanti yang ada di Zoom, yang ada di depan ini semua berakhir di muka bumi ini dalam kondisi husnul khotimah. Amin. Maka seringan-ringannya bukti syukur kita sebagai hamba dengan rutin, lazim, kemudian lisan kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya, selawat sebanyak-banyaknya, sesering-seringnya kita beriringkan salam, kita hadiahkan kepada Sang Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selawat yang insya Allah menjadi bukti nyata betapa kemudian kita begitu berusaha untuk menumbuhkan terus rasa cinta dalam hati kepada Sang Baginda, lantas kemudian berharap cinta itu berbuah rindu. Nah, cinta dan rindu itulah yang akan kelak menjadi bukan kelak ya, terus menjadi modal kita untuk istiqomah membersamai risalah dan warisan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita, sehingga termasuk kemudian aktivitas kita hari ini ya, setiap harinya, setiap detik yang kita habiskan, mudah-mudahan Allah berkenan untuk mencatatnya sebagai ittiba kita kepada sang baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik ayah bunda bangga semua, ananda para mahasantri, SOD ya, teman-teman SPA dimanapun berada, mulai dari yang di pusat, terus yang di KBB, terus yang di Lampung, AMB ya. Kita lanjutkan kajian satu doa kita. Terakhir pembahasan dengan saya itu adalah hadiah-hadiah buat orang-orang yang beriman dan beramal soleh. 4 hadiah sebelumnya yang kita bahas apa saja? Langsung deg-degan, langsung deg-degan, ya kan? Coba Zafron apa saja? Oh, langsung tidak menyangka dia ditanya. Saya kan di seberang Selat Sunda, Mas, ditanya, kata dia kan. Hah? Kau pakai apa tuh, Fron? Pakai TV atau laptop? Oh, jauh dia suaranya. Oh, laptop, terdengar suaranya. Oke, yang pertama, Fron. Kemarin. Apa janji Allah? Yang pertama, ngacak apa ya? Udah dibilang yang pertama, ngacak apa ya? Yang pertama, diberi petunjuk ya? Diberi petunjuk. Mendapat petunjuk. Mendapat petunjuk. Oke. Ayat berapa? Surat berapa, ayat berapa itu? Quran surah Yunus ayat 9. Yunus ayat 9 ya. Walaupun lihat contekan enggak apa-apa ya. Alhamdulillah kau. Ya. Walaupun di seberang Selat Sunda ya bisa lihat kau lihat catatan. Karena ada apa? Surat Yunus ayat 9. Apa jadi di situ? Bahwa orang yang beriman dan beramal soleh itu tidak akan pernah kemudian diberi petunjuk. Oh, tidak akan pernah diberi petunjuk. Tidak akan tersesat, tidak akan salah jalan. Kalau dia turunan siapa yang megangin? Allah. Kalau dia tanjakan siapa yang dorong? Allah. Kalau dia pinggir jurang siapa yang pegangin? Allah. Gitu loh. Kalau kesusahan siapa yang bantuin? Allah. Kenapa? Karena dia objeknya selalu diberi
petunjuk. Subjeknya beriman. Ya kan? Terus apa lagi? Predikatnya? Predikatnya? Predikatnya tunjuk. Udah jelas tadi objeknya diberi petunjuk. Subjeknya beriman. Objeknya amal soleh. Kurang gula kalian. Tolong bilang sama si ibu tuh lagi masak. Banyakin gula ya bu. Gitu. Ya. Karena kemudian orang yang melakukannya itu senantiasa dalam kondisi beriman, kelakuannya atau perbuatannya adalah selalu mengandung amal soleh, maka objeknya, hasilnya, tujuannya yang didapat sama dia apa? Senantiasa diberi petunjuk. Itu yang pertama. Ingat apa? Ingat aja enggak, gimana harapannya mau diamalkan, ya kan? Karena kita kan objektifnya ada 5 dalam belajar itu. Yang pertama apa? Baca. Harus clear bacanya. Yang kedua? Mana nggak hafal? Kalau yang kedua nggak hafal, berharap yang ketiga bisa. Yang ketiga apa? Memahami. Nah, hafal aja enggak, gimana mau paham? Berapa tadi ayat berapa itu? Surat apa? Ayat berapa? Yunus ayat 9. Yunus ayat 9. Yunus surat ke 10. 10. Jadi di kepala itu 10.29. Ini adalah rumus untuk jadi orang yang senantiasa dapat petunjuk. Apa kemudian SOP-nya? Subjeknya adalah beriman, berarti orangnya harus senantiasa beriman. Pastikan kemudian amalannya senantiasa mengandung amal soleh, maka insya Allah tidak akan sesat. Kalau nanti ketemu tanjakan, Allah yang bantu dorong. Kalau nanti ketemu turunan yang terjal, Allah yang bakal megangin biar nggak kepleset. Kalau nanti pinggir jurang, Allah yang magarin biar nggak jatuh. Gitu loh. Ya kan? Ya, ngapain kita nambah-nambah kajian kalau yang satu ini aja belum diamalkan? Ini antum amalkan, senantiasa amanah-amanah antum itu lancar jaya. Janji siapa? Surat ke 10. ayat 9. subjeknya, Beriman. amalannya, Masoleh. predikatnya. Tunjuk. Tuh kan? Baru dibalik-balik dikit, betul lah kurang gula. Bu, banyakin gula ya di sambalnya. Ah ya, kata ibu, ya kan? Susah fokus nih anak-anak nih. Hah? Subjeknya beriman. Amalannya, maka kemudian hasilnya dapat petunjuk. Gitu. Surat ke 10. ayat 9. surat 10 surat Yusuf. Yusuf? Oh Yunus ya, baik. Ya, begitu. Yang kedua apa? Tidak disia-siakan. Tidak Disia-siakan. disia-siakan. Lancar ya karena udah lihat catatan. Tidak disia-siakan, nggak bakal ditelantarkan sama Allah, nggak bakal di PHP-in, nggak bakal dibiarkan sendirian. Surat Al-Kahfi. Al-Kahfi ayat 30. Ya nggak bakal, ya. Udahlah tadi apa namanya senantiasa dikasih solusi petunjuk, terus juga nggak bakal disia-siakan. Nah, Al-Kahfi ayat 30 ini kalau diterapkan artinya apa? Mungkin enggak kalau kita jalankan keseharian kita itu galau, takut nanti nggak bisa. Oh, aku nggak bisa. Kaulah coba, kau dulu. Aku nggak bisa. Aku nggak pede. Ini berarti kalau orang yang ngomong begini, berarti nggak yakin sama surat Al-Kahfi ayat 30. Ya kan? Nggak bakal disia-siakan. Yang penting asal subjeknya beriman. Objeknya, predikatnya beramal soleh. Maka objeknya tidak akan disia-siakan. Menurut surat Al-Kahfi ayat 30. Al-Kahfi surat ke 18. berarti 18 titik 30. setengah 7 ba'da maghrib 18.30 tuh. Ya kan? 18.30. Kalau tadi 10 lewat 9 pas batas terakhir sholat duha. Tuh. Batas terakhir sholat duha 10 lewat 9. Apa tuh? Biar dapat betul. Maka sholat duha kau. Ya kan?
Habis maghrib menjelang isya, apa tuh? Menjelang ke gelap, masuk gelapnya malam, mulai khawatir. Kayak bunda kan penakut, mulai tuh takut, ditutupi jendela, tutupi pintu ya kan. Ada bunda ya. Maka ketika mulai datang gelapnya malam, karena kita 18.30 nggak takut menghadapi gelapnya. Malam. Kenapa? Karena senantiasa tidak disia-siakan oleh Allah. Kita nggak bakal disia-siain sama Allah. Jadi mau hilang matahari berganti gelap. Ibarat kata akan ada masanya dalam kehidupan, hilang kemudahan yang ada nampaknya susah. Ya kan? Hilang teman yang ada datang sendirian. Kayak Rofib ya kan? Diantar ke Lampung. Ya. Begitu selama ini dia bangun, ada hamparan MB Farm di hadapan asramanya. Ya kan? Ketika dia bangun ada hamparan laut sekarang. Ya. Ya enggak apa-apa, 18.30 tidak akan disia-siakan asal subjeknya tetap beriman. Amalannya tetap mengandung amal soleh. Maka objeknya tidak disia-siakan. 18 tuh, setengah 7. Setengah 7 udah gelap belum? Nah, sebelumnya tadi terang? Asik? Nggak perlu senter, bisa nengok? Kemana-mana berani karena begitu masuk gelap mulai ada ular nggak ya? Ada hantu nggak ya? Ya kan? Udah mulai butuh senter. Karena mulai mulai nggak kelihatan. Mulai sepi. Mulai ada bunyi aneh-aneh dan seterusnya. Tapi karena kita 18.30 nggak khawatir. Kita nggak akan disia-siakan. Begitu kira-kira. Yang kedua. Yang ketiga. Nah, mulai agak terdiam ya kan, karena lupa tadi. Kayaknya ayah sampai nomor 2. Hah? 18? 88 apa itu? Allah beri balasan yang terbaik. Beri apa? Balasan terbaik. Memberikan balasan yang Terbaik. terbaik. Ya, memberikan balasan yang terbaik. Kepada siapa? Orang beriman yang beramal soleh. Udahlah nggak disia-siain, balasannya balasan yang terbaik. 1888. 18.30 ke 1888 jauh nggak tuh? Jauh ya. Ada 1888. Nggak ada ya. Ya kan? Nah, kalau dijamkan 18.8 antara 18.30 ke 18.88 tuh sampai sejam nggak? Sampai sejam lebih lah ya. Sejam lebih dikit ya. Artinya, ya kan? Dari datangnya gelapnya malam, asal kita kemudian yakin kita nggak bakal disia-siakan, maka datangnya pertolongan Allah, balasan Allah itu paling lama sejam, paling lama sejamnya datanglah pertolongan Allah tuh. Asal ketika gelap tuh datang, kita tetap yakin bahwa kita tidak akan disia-siakan gitu. Paling lama telatnya sejam kok datang tuh jemputan dari Allah tuh. Udah siap gue dijemput? Paling lama sejam datang bantuan dari Allah tuh. Gitu loh. Ya. Gitu. Jadi jadikan prinsip ini, jangan cuman ini aja, dengerin, diresum, dilupakan. Ya kan bukan begitu rumusnya. Bukan didengar, diresum, dilupakan, bukan itu. Didengar, diresum, diamalkan. Begitu rumusnya. Ya kan? Biar ada pertumbuhan dari kajian 1-2 kita. Yang terakhir, yang keempat kemarin, surat Maryam. Surat berapa itu? 19. Ayat 1960 itu jam berapa tuh? 20 no? Sama dengan 20:00. Udah selesai Isya? Udah. Ya kan? Udah mulai slow, udah mulai santai. Santai? Enggak. Ya kalau orang di luaran kan udah mulai santai itu. Nah, apa janji Allah? Kasih yang mudah-mudah. Dikasih? Tidak akan dirugikan. Orang beriman tidak akan dizalimi. Tidak akan dijolimi sama Allah. Terus? Tidak akan rugi. Tidak akan pernah rugi. Ya, tidak akan pernah rugi. Nah, jadi karena semuanya masih gagap, itu aja hari ini nggak ditambah ya. Sebenarnya ada 3 lagi. Nah, cuman itu aja dulu hari ini. Cuma diulang aja. Tolonglah diingat. Yang pertama tadi apa?
Mendapat petunjuk. Mendapat petunjuk. Surat Yunus ayat 9. ayat 9. Yang kedua, Tidak akan tidak akan disia-siakan. Surat Al-Kahfi ayat 30. ah, 30. Al-Kahfi 30. Terus yang ketiga, Diberi balasan diberi balasan yang terbaik. Ayat Al-Kahfi masih Al-Kahfi 8. Terus Maryam tidak akan dizalimi. tidak akan dizolimi. Tidak akan dirugikan. Mustahil rugi. Mustahil kemudian bangkrut. Mustahil kemudian kalah gitu. Asal kitanya yang melakukan senantiasa beriman ya, dan senantiasa beramal soleh. Ya, ada yang kurang. Satu lagi. Al-Kahfi 88 itu tadi 2 kan? Iya, dua. Apa tuh? Tidak dikasih yang mudah. Dikasih yang ujung-ujungnya adalah dikasih yang mudah. Dikasih yang mudah-mudah. Dikasih mudah dalam mengerjakan. Jadi urutannya tuh gitu loh. 1 tadi dapat petunjuk. Jam berapa itu? Jam 10 lewat 9. Maka jam 10 lewat 9 duha kawan-kawan. Ya kan, salat duha tuh. Ingat 10 9 10 9 10 apa nih Yunus ayat 9. Apa tuh? Dikasih Allah petunjuk. Oke. Salat. Waktunya salat duha tuh. Kalau saya dulu di pondok, istirahat kami pertama itu ya jam 10 lewat 10. Kenapa? Karena itu detik-detik menjelang berakhirnya waktu duha. Makanya kalau ayah dulu di pondok istirahat dua kali istirahatnya itu, istirahat pertama sama nanti zuhur istirahat kedua. Istirahat pertama itu cuma 10 menit. Kenapa? Karena goalsnya bukan buat jajan. Goalsnya ke masjid semuanya buat sholat duha. Nah ini 10-9. Biar kau dapat petunjuk. Yang kedua, menjelang gelapnya malam. Bahkan udah mulai gelap, berganti siang menjadi gelap. Ya kan, terbenam matahari. Ya kan, tenggelamnya kemudian cahaya, timbulnya kemudian kegelapan. Dihentikan dengan akan ada masanya kita kesusahan. Jangan khawatir, 18.30 emang begitu. 18.30 nggak mungkin terang. Kalau 18.30 terang, jangan-jangan tanda-tanda ya 18.30 emang gelap begitu loh. Tapi nggak usah khawatir, Allah nggak akan sia-siakan. 18.30 Al-Kahfi ayat 30. Sabar dikit. Kenapa? Yakinlah. Nggak nyampe sejam kok, paling lama sejam. Datang kemudian balasan dari Allah. Balasan dari Allah dikasih yang terbaik, dibalas sama Allah kesabaran kita karena kita tetap baik sangka bahwa Allah tidak akan sia-siakan. 18 88. Aduh, Bu banyakin gula. 18 88 gitu loh. Ya, 1888. Dan enggak cuma balasan. Karena datangnya balasan terbaik dari Allah sekaligus itu membuat kita jadi mudah. Easy. Segelap-gelapnya tadi malam yang berganti siang yang berganti malam tadi itu yang menggantikan siang hari, segelap-gelapnya kemudian di hadapan, tenang aja, easy, mudah. Ya kan? Mudah pasti. Oke? Nah, yakinlah karena jam 8 nanti 1960 ya kan? 1960 Maryam ayat 60. Pada akhirnya janji dari Allah, kalau kita melakukan itu semua tadi, mulai dari 10 lewat 9, 18.30, 18.88, maka yakinlah 20 menjelang istirahat, yakinlah bahwa hari kita akan ditutup menjadi orang yang tidak akan dizolimi, tidak akan merugi, tidak akan nyasar, tidak akan sesat, tidak akan bangkrut. Gitu loh. Ini aja prinsip sehari terus dilaksanakan. Ya, nah nanti kita tambah lagi. Rumusnya apa? Asal kemudian subjeknya Beriman. orangnya tetap dalam kondisi beriman. Pelakunya itu harus tetap dalam kondisi yakin beriman. Terus kelakuannya beramal soleh. Maka hasil dari kelakuannya tadi dapat petunjuk, nggak bakal disia-siain, dikasih balasan yang mudah-mudah dapatnya, dan jaminan nggak bakal dizolimi, nggak bakal dirugikan. Paham tuh?
Fahim. Maka tidak kita tambah ke 3 poin berikutnya. Ini dulu diulang-ulang sampai lancar. Lancar sampai apa? 1, bacanya lancar. Yang kedua, hafal. Dihafal itu ayatnya. 10, 9, 18, 30, 18, 88, 19, 60. Itu dihafal tuh. Setelah dihafal, amalkan dalam keseharian. Mulai dari hari ini, mulai dari detik setelah, mulai dari detik ini. Habis ini pada ngapain? Piket. Habis ini pada ngapain? Jogging. Habis ini pada ngapain? Halakoh, kerja dan segala macam. Nah, bawalah kemudian itu belief tadi 5 poin kan jadinya. Nah, 5 poin ini dalam kehidupan. Amalkan. Ya, sampai nanti setelah paham, amal, sanggup untuk mengajarkan. Begitu ya. Nah, jadi itu yang bisa saya sampaikan kawan-kawan semua. Nggak jadi kita tambah kajinya karena belum lulus. Remedial dulu ya. Nah, diulang dulu. Nanti kalau dites semuanya udah mulus, lancar jaya, ya kan? Udah nampak dalam kesehariannya, udah makin mantap mengamalkannya, baru kita tambah ke 3 poin berikutnya. Amalan hadiah bagi orang yang senantiasa subjeknya beriman, amalnya amal Soleh. baik. Yang baik datang dari Allah, yang salah datang dari saya hamba yang doib. Saya kembalikan kepada mana MC-nya? Kepada Saadah. Ya, saya tutup sementara dengan alhamdulillah alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jazakallah khairan jaza untuk Ustadz Beben yang